Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin panganjali dan doa. Om Swastiastu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Jika tidak ada, kita langsung saja untuk anak-anak. Apakah sudah mempelajari materi yang Ibu berikan pada minggu lalu? Jika sudah, coba salah satu dari kalian jelaskan materi apa yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, hari ini kita akan menjelaskan tentang materi kemagnetan. Apakah dari anak-anak ada yang tahu apa itu magnet? Ya, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan. Nah, dari anak-anak semua, apakah ada yang tahu apa itu kemagnetan? Atau ada yang tahu apa itu magnet? Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda lain yang ada di sekitarnya yang memiliki ciri khusus. Nah, contohnya seperti besi, logam, dan platina. Di mana di sini magnet memiliki sifat kemagnetan, yaitu di mana sifat kemagnetan merupakan sifat menarik benda yang ada di sekitarnya. Di mana berdasarkan sifat kemagnetannya, di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Di mana ketiga sifat ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Di mana ferromagnetik ini memiliki pengertian yaitu sifat benda yang ditarik oleh magnet bersifat kuat, di mana contohnya seperti besi dan baja. Kemudian paramagnetik yaitu sifat benda yang ditarik yaitu lemah, di mana contoh dari benda yang dapat ditarik oleh paramagnetik ini yaitu platina dan aluminium. Kemudian diamagnetik ini sifat benda yang dapat ditarik itu tidak ada. Contohnya seperti seng dan bismut. Magnet memiliki sifat kemagnetan yaitu seperti ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Namun magnet batang dapat dibagi menjadi lebih kecil, yaitu di mana bagian-bagian kecil itu disebut magnet elementer. Di mana magnet elementer ini jika berada pada benda bersifat yang magnet, maka susunan magnet elementernya itu teratur dan searah. Sehingga baik, selanjutnya yaitu dari anak-anak apa bisa menyebutkan magnet memiliki kutub apa saja? Ya, magnet memiliki 2 kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana kedua kutub ini biasanya disebut dengan north dan south, di mana lambang kutub ini yaitu biasanya kutub ini dilambangkan dengan huruf N dan S. Namun saat ini sudah digunakan huruf U dan S. Nah, kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub-kutub ini memiliki sifat dan memiliki pasangan, di mana kutub utara berpasangan dengan kutub selatan dan kutub selatan berpasangan dengan kutub utara. Mengapa seperti itu? Jika kutub tersebut memiliki kutub yang sama, contohnya seperti kutub selatan dan kutub selatan, maka magnet tersebut tidak akan tarik-menarik. Magnet tersebut akan tolak-menolak. Hal tersebut juga berlaku sama jika kutub tersebut utara dan dipasangkan dengan kutub utara. Maka kedua kutub tersebut akan saling tolak-menolak. Sampai di sana, apakah ada pertanyaan?
Jika tidak, baik, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai kutub magnet dan sekaligus langsung menjelaskan mengenai sifat-sifat yang dimiliki magnet. Apakah dari anak-anak tahu atau pernah melihat atau pernah mencoba mempasangkan kutub magnet dengan kutub magnet yang sama seperti kutub magnet selatan dan kutub magnet selatan dan kutub magnet utara dan kutub magnet utara. Apakah pernah? Ya, seperti yang anak-anak ketahui, memang kutub magnet ini dipasangkan dengan kutub yang berbeda. Contohnya positif dengan negatif dan positif dengan negatif, atau biasanya utara dengan selatan, utara dengan selatan. Nah, sampai di sana apakah ada yang kurang dimengerti? Jika tidak, Ibu lanjutkan. Dari anak-anak, apakah ada yang tahu bagaimana cara membuat magnet atau pernah membuat magnet di rumahnya? Nah, dari anak-anak ada yang tahu apa saja cara membuat magnet? Ya, cara membuat magnet itu ada 3, yaitu yang pertama digosokkan, kemudian yang kedua secara induksi, kemudian yang ketiga secara elektromagnetik. Di mana yang pertama yaitu secara digosokkan. Magnet besi digosokkan kepada magnet seperti ada gambar, di mana besi digosokkan pada magnet secara terarah atau satu arah agar magnet-magnet elemen besi ini dapat yang semulanya tidak teratur menjadi lebih terarah. Kemudian secara induksi, di mana secara induksi ini seperti pada gambar, di mana magnet-magnet yaitu pada proses induksi ini, di mana pada saat besi didekatkan dengan magnet pada magnet, yaitu di mana magnet-magnet elementernya disearahkan dan disearahkan dengan gaya magnet, di mana besi tersebut akan berubah menjadi magnet. Kemudian selanjutnya yaitu pembuat magnet secara elektromagnetik, di mana pembuatan magnet secara elektromagnetik ini mengalirkan listrik dari sebuah kumpara ke sebuah besi atau baja yang dililitkan oleh kawat, di mana pembuatan magnet secara elektromagnetik ini yaitu mengalirkan arus listrik pada kumpara yang dililitkan kawat pada besi atau baja. Nah, di mana jika kumpara dialirkan listrik, maka akan di sekitaran kawat tersebut terdapat listrik dan menyebabkan terdapatnya medan listrik. Nah, sampai di sana apakah anak-anak mengerti? Nah, baik selanjutnya apakah dari anak-anak ada yang tahu magnet itu memiliki berapa macam bentuk? Ya, magnet di sini memiliki 5 macam bentuk, yaitu ada magnet magnet batang, magnet silinder, magnet cincin,
dan magnet jarum. Nah, di mana biasanya yang paling sering digunakan yaitu magnet magnet batang, silinder, dan jarum. Biasanya magnet cincin ini jarang digunakan. Nah, apakah dari anak-anak ada yang tahu bagaimana macam bentuk dari magnet-magnet tersebut? Di mana magnet ini memiliki bentuk seperti namanya, yaitu pada magnet, di mana magnet U berbentuk seperti huruf U. Kemudian ada magnet batang, silinder, magnet cincin, dan magnet jarum. Nah, sampai di sana apakah dari anak-anak memiliki pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti? Baik, jika tidak bisa Ibu lanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki ke medan magnet, di mana medan magnet ini terdapat pada magnet, yaitu di daerah sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh magnet. Nah, Ibu akan coba gambarkan bagaimana jalan dari medan magnet tersebut. Contohnya pada magnet batang. Nah, pada magnet di mana utara merupakan keluarnya pola garis gaya magnet, dan selatan pada kutub selatan ini tempat masuknya pola garis magnet seperti ini. Pola garis masuk. Ini kedua di kutub utara. Nah, di mana medan magnet ini dilukiskan sebagai garis-garis medan magnet, yaitu yang disebut dengan gaya magnet. Nah, sampai di sana apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Karena waktu juga sudah habis, untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke deklintasi dan medan magnet. Baik, karena waktu sudah habis, jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi sudut deklintasi dan inklitasi, gaya Lorentz, dan GGL yaitu gaya gerak listrik induksi. Nah, selain itu tolong kerjakan tugas yang ada di halaman 20. Nah, untuk anak-anak tugas tersebut dikumpulkan minggu depan dengan dibuat di buku latihan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang kurang dimengerti? Baik, dari pemaparan materi tersebut sudah Ibu jelaskan tadi beberapa kutub magnet dan sifat-sifat magnet dan cara pembuatan magnet. Semoga penjelasan tadi bisa kalian mengerti dan bisa kalian praktekkan di rumah. Contohnya dengan membuat magnet dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau yang lainnya lagi, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Untuk ketua kelas, tolong pimpin berdoa dan tutup pembelajaran. Om Santi.